Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Pagi ini kita akan memuji Tuhan bersama keluarga, bersama adik-adik, kakak, mama, papa, juga dengan semua kakak-kakak atau guru sekolah minggu yang ada di sini. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan gembira. Ayo semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, ayo bangkit semuanya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri ser, goyang kanan ser, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri ser, goyang kanan ser, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hati dan pikiran kita, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dari lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat bulanan untuk bulan ini. Yang diambil dari mana ya kakak-kakak ya? Yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Shalom teman-teman. Ayat bulanan bulan Desember terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguluskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Salam. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Horong Balita. Sekolah minggu, nama saya Antonius Salalotian. Antonius mau nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta sama saya. Oh giranglah, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Kasih kakak sekolah minggu. Halo, nama saya Bergembang di Pasar Sidabuta. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh girang
teman-teman, namaku Alvaro Sianipar, umurku 5 tahun. Saya mau nyanyi dulu ya. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ya, ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ya, ya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita angkat pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biarkan tanganmu selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Panggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke hadapan Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke hadapan Tuhan saudara. Ikut Tuhan selalu manis. Shalom anak-anak terkasih dimanapun engkau berada. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi. Namun Allah juga meminta kita dalam pengasihannya untuk tetap menjadi anak-anak yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami hikmat, kepintaran, dan kesehatan. Dan dimanapun anak-anak sekolah minggu, dimana dalam keadaan sakit maupun sehat, tetap dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Natal sekolah minggu boleh berakhir, namun cinta Tuhan akan selalu kami rayakan sampai kapanpun. Amin. Anak-anak yang terkasih, bagaimana kemarin Natal sekolah minggu? Sukacita bukan? Kalau ada yang kurang, sampaikan ke Bang Pendeta. Nanti kita cari solusinya, kita cari hadiahnya. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Dengar firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pernahkah engkau pernah melihat pohon ara? Pohon ara seperti di gambar ini. Nah, pohon ara seperti di gambar ini. Pohon ara itu lebat, banyak daunnya. Namun kapan dia berbuah? Seharusnya pohon ara itu berbuah memang jarang. Namun bentuknya juga jarang. Nah, bagaimana ciri-ciri pohon ara berbuah? Ditandai dengan dia punya serbuk yang keluar. Contoh, ini bunga ara. Ya, ini pohon ara dan ada daunnya. Di daun-daunnya itu nanti ada serbuk-serbuk putih di sekelilingnya. Kalau pernah lihat jambu air, nah biasanya jambu air itu ada serbuk-serbuk di sampingnya. Dan itu akan menjadi buah kalau jambu air. Hampir sama modelnya. Nah, ketika Yesus lapar di dalam perjalanan, wajar dong Yesus makan. Dan Yesus makan dari mana? Dari pohon ara. Ketika dia berjalan, dia lihat lebatnya cantik. Banyak pohonnya menarik. Namun begitu dia lihat, loh kok tidak ada? Nah, padahal usia dari pohon itu juga cukup bagus. Lama. Yang paling Yesus sesalkan adalah bukan karena dia tidak berbuah, namun pohon tadi tidak menunjukkan ciri-ciri yang mau berbuah. Masih proses mau berbuah. Dengan cara terlihatlah serbuk-serbuk putih tadi. Serbuk putihnya seperti ini. Nah, anak-anak yang terkasih, pernahkah engkau melihat pohon ara? Mungkin tidak, mungkin juga iya. Pohon yang mau berbuah, dia mempunyai ciri-ciri. Nah, apakah anak-anak Tuhan juga perlu berbuah? Perlu. Anak-anak Tuhan yang belum berbuah, caranya bagaimana supaya Tuhan berkati? Minimal dia menunjukkan ada ciri-cirinya. Ciri-ciri tadi adalah keluarnya serbuk putih. Anak Tuhan yang ingin diberkati Tuhan harus menunjukkan ciri-cirinya juga. Ciri-cirinya adalah bahwa dia harus mampu memaafkan. Ciri-ciri yang kedua adalah harus mampu mengucap syukur. Ciri-ciri yang ketiga, anak-anak Tuhan harus mampu bersahabat dengan orang di sekelilingnya. Kalau tidak, apa kata Tuhan tadi? Pohon ara tadi dikutuk oleh Tuhan. Karena tidak berbuah, bukan hanya tidak berbuah, karena tidak mencirikan mau berbuah. Anak-anak yang tidak mau berbuah adalah anak-anak yang Tuhan tidak sukai. Anak-anak yang baik harus melihat bahwa rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin memuji Tuhan, akan diberkati Tuhan. Dan ketika dia diberkati, mari menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Anak-anak yang demikianlah yang Tuhan kasihi dan Tuhan semakin dekat dengannya. Di minggu Advent yang kedua ini kita melihat bahwa panggilan anak-anak adalah panggilan untuk berbuah dan mau berbuah. Untuk apa? Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan akan mengambil buahnya dan dia akan makan. Apa yang dimakan Tuhan? Bukan hanya buahnya,
Namun serbuk putih tadi boleh mengenyangkan orang. Setiap kebaikanmu boleh menyejukkan, boleh menjadi ciri-ciri kebaikan anak-anak. Ketika ayah datang, gak usah diminta, kasih dia minum. Ketika mama baru pulang, gak usah diminta, kasih dia minum. Sebelum orang meminta, ketika kamu lihat dia butuh pertolongan, lakukan itu. Disitulah kita tunjukkan kita mau berbuah dan mau menjadi sahabat bagi Kristus. Selamat menanti kelahiran Yesus dalam perayaan gereja tanggal 24, 25, 26. Dan bersama keluarga kita mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah Kristus bagi kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Pohon ara boleh menjadi simbol di mana Allah marah. Namun kemarahan Tuhan adalah di mana kami harus memohon. Dan permohonan kami, kiranya Tuhan mengasihi dan memberikan kemurahan kepada kami. Di mana setiap orang yang memohon kepada Tuhan dipulihkan. Dan Tuhan memberkati setiap orang yang mau berbuah. Sedikit perubahan, sedikit kebaikan. Dan kami buktikan bahwa kami adalah orang-orang yang mau berbuah. Jangan biarkan Tuhan kami menjadi pohon ara yang dikutuk. Karena tidak mau dan tidak mampu untuk menjadi berkat. Biarlah Tuhan memberkati setiap orang dan buah kami manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang memberi kesehatan kepada anak-anak dimanapun mereka berada. Dan Tuhanlah yang memberikan kami sukacita di masa-masa Natal ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama ya mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik tahu semua kan, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bolehlah nanti persembahannya dikumpulkan kepada Amang atau Sintua wilayah kita masing-masing. Mari adik-adik kita bersama-sama menaikkan pujian dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga
bukan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.